ya. Apakah memang nggak ada lagi tempat ya? Ini agak lucu juga bagi saya hal seperti ini. Ya, salam, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official ya. Kita kembali untuk kali ini mereaction video, namun bukan di TikTok. Ada satu akun yang saya ingin reaction. Nanti saya kasih nama akunnya di deskripsi video ini. Kalian bisa follow juga. Ini di Instagram. Jadi kalian bisa tonton aja beberapa video-video dan kita akan mereaction dari akun beliau. Suatu hal yang bagi saya ya agak unik gitu loh. Kita tonton dulu video-videonya. Oke, kita langsung aja pada video-videonya ya. Doa agar istri minta duluan. Nah, untuk Anda para suami, silahkan amalkan doa ini ya. Kul yuhihal lezi ansya aha awala marah. Wahuwa bikulli khawfin alim. Baca 3 kali tengah malam setelah selesai sholat hajat, lalu tiupkan ke ubun-ubun istri Anda yang sedang tertidur. Insya Allah istri akan semakin mesra, rumah tangga Anda semakin bahagia, harmonis, dan bahkan jadi lebih sering minta duluan. Waduh, ini kok ada doa khusus untuk hal ini ya? Sampai ini, ya ampun, ini apa isinya kitab suci? Cuma sekitaran situ ya. Oke, kita next. Ini sepertinya dia dibaptis ya. Karena captionnya kan Muhammad sakit dari gelap menjadi terang. Oke, kita next. Ada aja. Gini ya, kalau yang gini-gini saya nggak tahu apa tujuannya. Apakah memang mereka mau pamer bahwa mereka adalah orang beriman? Tapi bukannya kalau beriman ya harusnya bukan untuk dipamer dong. Itu kan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya lakukan kebaikan tapi bukan seperti ini gitu. Untuk apa juga doanya dipamer, cara berdoa dipamer sampai di tengah jalan. Tapi ini kan mengganggu ketertiban umum, mengganggu masyarakat, mengganggu pejalan. Karena itu kan ada jalan kaki, ini jalan kaki mah bapak, tapi kendaraan gitu loh. Nah, maksudnya apa kan gitu. Agak kacau ya. Oke, kita next. Sedangkan Siti dengan talakku. Siti Surani binti Wahidin, aku serahkan kau dengan talak 2. See you in God. Berarti dia ditinggal ya? Aku orang kampung, sanggup dipijak, but nak aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua, Siti Surani binti Wahidin, aku serahkan kau dengan talak 2. Diam dulu. Jangan menggigit, jangan menggigit. Kenapa? Waduh, kok gitu ya? Penyebabnya apa? Kira-kira ini ada yang tahu ya? Ini kalau nggak salah pasti video dari Malaysia. Ini dari bahasanya aja, dari bahasa Melayu kan gitu. Tapi kenapa ya penyebab ini tak boleh ada perceraian, hanya boleh cerai mati? Ya nggak tahu lah. Tidak semua agama seperti itu. Yang seperti itu pasti, wah, saya nggak tahu ya. Ini yang komen pasangan Yohanes. Waduh, jangan-jangan ini yang adu domba ini. Sekolah SD tuh diantarnya sama istrinya, tapi ini tiba-tiba dia yang minta udah Watun aja yang nganterin, dia bilang gitu. Akhirnya di tengah jalan, dia berhenti di tengah jalan, dia bilang katanya kemaluannya gatal gitu. Akhirnya aku disuruh pegang kemaluannya dia. Terus setelah itu dia minta aku buat suruh bilangnya tuh apa ya, kayak ngemut kemaluannya dia sambil disuruh nonton film kayak porno gitu, dipaksa dan di kepala aku sempat dipaksa gitu, misalkan berangkat. Waduh, kok gitu ya? Berarti tadi dia ini kayak jadi korban akhirnya hanya untuk melindungi beberapa orang ya. Seperti itu sih yang saya nangkap dari sini. Kiai, ustazat harusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anak dari predator. Tapi akhirnya justru dia yang jadi korbannya. Kenapa virus begitu belakangan banyak nongol ya? Mengerjakan apa lagi? Oke, kita next pada video berikutnya.
Miris sekali ya. Hal-hal yang kayak gini sangat miris. Ya ini ya, stop percabulan anak, cukup Aisyah aja korbannya. Sangat mengikuti ajaran baginda. Ya saya sih nggak mengklaim bahwa hanya, pasti juga ada berapa, kayak contohnya di agama Kristen ada pendeta kok yang melakukan hal yang sama. Tapi ya dari segi jumlah nggak tahu, tapi dari segi perilaku ya sama. Saya rasa ada gitu loh, bukan hanya di satu agama tertentu. Oke, kita next. Khunsa. Khunsa. Ya. Khunsa. Khunsa itu adalah yang dilahirkan oleh Allah tetapi mempunyai dua alat kelamin. Ya, alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin perempuan punya. Ketika dilahirkan seperti itu. Iya. Khunsa. Kok Khunsa itu acaranya adalah seperti ini ya? Acaranya kok aneh. Ini malah yang dia bahas seperti ini. Kita komentarkan gini. Khunsa itu berarti toko. Aduh. Astaga, inovasi apa lagi mereka ini? Saat Allah yang Maha Kuasa dipahami dengan akal pikir manusia yang terbatas, seperti ini hasilnya. Ya, bisa jadi. Karena makanya untuk mempelajari tentang Allah itu sendiri ya nggak bisa. Sejauh apa yang dia sudah beritahu ya itu dia. Kalau di dalam Kristen ya seperti itu. Sejauh apa yang sudah Allah nyatakan, Tuhan nyatakan, ya itu yang dipelajari manusia. Selain dari pada itu, ya kita jangan menerka-nerka. Ya Tuhan sendiri yang tahu hal itu. Oke, kita next pada video berikutnya. Wah ini mantap ya, ajak ke gereja, anak-anak diajak ke gereja. Ya bagus juga ya, ini di mana ini? Semarang, mengajak murid-muridnya mengunjungi tempat ibadah, salah satunya gereja Katolik, pendidikan toleransi sejak kini. Ya bagi saya ini suatu hal yang bagus lah. Oke, kita next. Empat istri. Saling rukun, Waduh, saling rukun. Saling cinta, kayak mana lah ini ya? saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Gimana menurut kalian ini guys? Apakah setuju atau gimana? Waduh, ini gambar apa ini? Oke, kita next. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, रहेंगे Ya Nabi, हम कहते रहेंगे तुझे सुनना पड़ेगा तुझे सुनना पड़ेगा है हक हमारा है हक हमारा हम कहते रहेंगे हम कहते रहेंगे Ya ini agak miris ya. Jadi mereka di Jepang gitu loh dan melakukan tindakan seperti ini. Ya mereka harusnya imigran, bukannya menjaga sikap ya, tapi seperti inilah. Seolah-olah kalau sudah berbicara agama, ya mereka bisa bebas melakukan apa saja gitu loh. Seolah-olah seperti itu. Tuh. Datang sebagai tamu, diterima dengan baik sama tuan rumah, malah ngelunjak. Nah, ya gitulah faktanya. Kita next. Gimana menurut kalian teman-teman yang gini-gini? Tapi kalau nggak dibongkar juga ajaran seperti ini ya gimana ya? Banyak juga yang akan jadi korban. Ya bagi saya di sisi lain ada positif, tapi di sisi lain juga ada negatifnya lah gitu. Tapi saya rasa dia kan admin, pengguna, pemilik akun ya. Gak ada juga haknya kita untuk melarang dia. Oke, kita next. Gimana kalau mereka ketabrak ya? Apakah memang nggak ada lagi tempat ya? Ini agak lucu juga bagi saya hal seperti ini. Kalau nggak ada tempat sih ya nggak apa-apa. Tapi giliran nanti orang Kristen mendirikan rumah ibadah, itu kan untuk kenyamanan ya harusnya, supaya nggak mengganggu ketentraman umum, nggak mengganggu orang lain lah istilahnya. Tapi ini malah justru membuat hal-hal seperti ini. Katanya demi agama, demi menyembah Tuhan gitu. Tapi kalau mengganggu
ketertiban umum, ya bagi saya itu juga melenceng lah, harusnya ya, harusnya. Bagaimana menurut pendapat kalian apa yang ada pada video atau yang sudah kita reaction bersama tadi? Ya, terkadang ya orang dengan mengatasnamakan agama itu bisa saja melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai gitu. Bukan hanya soal agama tertentu, ya agama saya pun sebagai orang Kristen pun bisa jadi juga seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang memperalat nama agama, memperalat komunitas itu untuk melakukan keuntungan demi untuk keuntungan pribadi lah istilahnya. Ada gitu, ada yang seperti itu. Dan bagi saya ini bukan suatu hal yang baik untuk ditiru dimanapun dan siapapun kita sebenarnya. Jangan sampai hanya demi untuk keuntungan pribadi kita bisa memanipulasi dengan hal-hal yang seolah-olah terlihat baik di depan, tapi sebenarnya itu kembali untuk keuntungan pribadi. Jadi saya rasa ini hal yang buruk bagi saya gitu loh untuk ditiru. Jadi untuk kalian penonton-penonton di channel saya, hal-hal negatif dalam video yang kita sudah tonton ya jangan diambil, tapi hal positif ya silakan diambil gitu. Ambil pelajaran dan hikmahnya lah gitu. Jangan seperti orang Farisi, mereka berkor-kor, mereka kalau berdoa sampai didengar oleh banyak orang, tapi mereka juga disebut sebagai orang munafik sama Tuhan Yesus. Ya itu orang Farisi ya. Tentu ini di agama Yahudi. Dan itu terjadi dulu di zaman Yesus. Dan Yesus juga mengecam mereka gitu. Ya, jadi demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video seperti ini. Kalau ada saran konten untuk dari kalian untuk saya, kalian komen aja di kolom komentar, nanti kita akan reaction dan kita akan membuatnya pada video-video berikutnya. Saya menunggu komentar kalian dan saya menunggu komentar-komentar saran dari kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Salam.